kamu ke luar negeri, pengennya tuh kamu kemana sih? Oh, ke luar negeri. Nah, Hal yang pertama akan saya kunjungi ketika saya ke luar negeri pasti nggak akan jauh. kemana? Kawan-kawan juga semuanya, Juanda juga pasti akan ke sana. Jepang. Ini saya dua nih. Tuh Kemana? Haromain, artinya apa? Ke Mekah Madinah. Tuh Haro. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya bersama Muzai TV. Halo dulu boleh? Alhamdulillah, selamat datang semuanya. Oke, welcome back to segmen ini. Jadi di segmen ini kita akan membahas tentang motivasi kehidupan ya, Rok ya. Jadi motivasi hidup, di hidup kita itu banyak kita menemukan lika-liku di dalam kehidupan. Ya, Baik itu masalah A, B, C, D sampai Z, itu banyak sekali kehidupan. Nah, kalau kata motivasi dalam hidup kamu apa sih yang paling kamu sukai? yang paling saya senang ya kata motivasi itu apa? Seseorang yang bergerak akan cenderung terus bergerak. Yang bergerak akan cenderung terus bergerak. Kalau Gimana kita tuh? bergerak setiap hari kita bergerak dalam artian bikin kreativitas apapun, bikin ide-ide apa, gerak aja. Misalkan kayak Juanda podcast ini bagus, semakin bergerak Juanda akan terus Semakin bergerak, berkembang gitu ya. akan semakin berkembang karena dalam pergerakan itu al-harakatu barokah, dalam pergerakan itu ada barokah, Ada barokah yang Ada tersimpan. pasti itu. Makanya Selain gerak. itu apa lagi? Selain itu saya kata motivasi yang saya punya yang paling saya ingat sama dari Mas Ipo juga. Gimana? Beliau pernah bilang kalau suatu saat Anda misalkan berada di titik terendah, ya, Anda yakini setiap jalan yang mudun pasti ada jalan tanjakan. Setiap ada jalan yang mudun, ada yang tanjak. Setiap ada jalan pudunan, maka ada tanjakan. Dan Setiap itu ada pasti, yang mudun, ada yang tanjakan. ya, Berarti kamu ini suka banget Mas Ipo ya? sangat suka. Dari zaman kapan kamu suka Mas Ipo? Itu dari pesantren, pas Dari pesantren. kalau bahasanya SMA. SMA berarti ya? SMA-nya 2012. Dari buku yang apa tadi? 7 keajaiban rezeki. Oh, berarti kata-kata motivasi yang ada di situ. Selatnya itu. Berarti Saya itu- baca itu tentang beliau itu. Berarti itu Kabayan. banyak banget kan kata motivasi? Banyak sekali. Sangat, makanya sampai merubah mindset juga. Teman saya Erlangga sampai ke Jepang sering baca itu karena motivasinya udah bagus. Jadi semua berasal dari motivasi kan? Motivasi. Selain itu apa lagi yang bikin kamu semangat dalam menjalani hidup? Nah, kita kan pasti mati. Nah, kita nggak tahu kapan mati. Nah, saya mikir mati, saya bakal ingat akhirat. Nah, di sana motivasi saya mesti gerak, manfaatin waktu. Kadang kalau saya lagi leha-leha nih, Waduh, saya umur udah 25 nih, sisa umur saya berapa lagi? 26. Oh iya 26. Saya mati besok, masih ada nggak ya besok? Masih ada nggak kira-kira besok? Kalau saya nggak bikin hal yang bisa bermanfaat, kapan lagi kalau bukan dunia ini gitu? Kalau meninggal nggak bisa bikin podcast. Nggak bisa lagi dong. Makanya manfaatin sisa hidup ini dengan Memanfaatkan lagi waktu yang ada ya. Ya, itu. Oke, kalau ini yang bahasa Inggrisnya ada nggak di kata-kata Mas Ivo itu? Mas Ivo bahasa Yang kamu ingat. Inggrisnya lupa lagi, saya lupa lagi. Saya kebanyakan beliau tentang bahasa Indonesia. Talk less, do more gini. Jangan banyak bicara, lakukan lebih banyak. Ya. Tapi saya kok ini kalau nggak salah, tapi bukan nih kayaknya. If you can If you can do it, if you can dream it, you can do it. Tapi bukan nih kayaknya, bukan dari Mas Ipo itu. Yang gimana? Saya yang Inggrisnya lupa sih, yang Inggrisnya udah agak lupa. Nah, kayak gitu. Kalau saya suka yang dari Walt Disney, if you can dream it, you can do it, gitu. Artinya? Jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mewujudkannya. Mesti memujudkan, benar. Iya. Jika kamu Itu sih yang saya suka dari Walt Disney. Keren banget. Terus jangan pernah menyerah dalam hidup ini ya, karena masih banyak begitu harapan. Kita diciptakannya manusia bukan yang sia-sia ya, karena manusia itu makhluk yang paling
tinggi Sempurna. derajatnya daripada yang lain. Kedudukannya. Dari semua baik itu jin, makhluk, binatang, manusia yang paling tinggi derajatnya. Tapi kalau manusianya itu buruk, balik lagi ke orangnya bahkan bisa lebih buruk dari binatang Dari ya. binatang. Kalau jadi tergantung manusianya ini mau dibawa kemana hidupnya Nah. gitu. Nah kalau yang sekarang apa yang kamu syukuri dalam selama hidup? Yang saya syukuri itu berada di dalam lingkungan yang positif. Berada di lingkungan positif. Sangat penting. Hmm. Saya garis bawahi benang merah dari semuanya kita bisa saya syukuri berada di barisan orang-orang yang positif. Itu penting karena ketika kita sering nih hadir di perkumpulan positif, apa sih perkumpulan positif itu? Kayak pengajian positif kan? Kesukaran keluarga positif. Pokoknya pengajian itu positif semuanya. Tapi sekali aja kita kumpul di tempat yang negatif atau dengan orang-orang yang akhlaknya kurang bagus, paling cepat akhlak bagus tuh menyebar. Makanya hati-hati. Saya juga sangat ini orang-orang bagus nggak nih? Kalau kita udah bisa ngebentengin diri sendiri ya bagus, kita kesana kita ajak. Tapi kalau belum bisa itu bakal cepat mempengaruhi kita. Ya intinya pergaulan kita harus dijaga juga ya. Positif orang. Kalau kita bergaul sama yang negatif, otomatis auranya juga bakal negatif kan. Kalau kita auranya positif, ya otomatis nantinya juga bakal positif juga ya. Satu hal yang kamu bikin semangat dalam bekerja apa? Orang-orang yang saya sayangi. Orang-orang yang kamu sayangi. Siapa Orang aja tuh tua. kira-kira? Orang tua, istri saya, guru-guru saya, saudara-saudara saya. Oh, Itu yang paling yang bikin kamu semangat ya? Ya, bangkit lagi. Pokoknya itu kita mesti ada guru yang bisa membimbing kita. Orang Oh iya, tua yang kamu- mendoakan kita. Kamu baru lahiran ya istrinya ya? Ya, Oke, selamat guys. Jadi Muja Alhamdulillah, ini terima baru baru ngelahirin istrinya. Udah berapa bulan sekarang anak? Sekarang udah hampir 40 hari lebih. Namanya siapa? Muhammad Idris Asyafi'i. Muhammad Idris Asyafi'i. Ya. Artinya apa tuh? Muhammad, orang yang seperti Nabi Muhammad ya, jadi orang yang terpuji. Kalau Idris nama dari Nabi Idris. Asyafi'i saya kurang begitu paham, tapi saya menisbatkan salah satunya untuk dari Imam Syafi'i. Oh, Idris Dia dapat artinya apa berkah. tadi? Saya kurang tahu sebenarnya, tapi itu kan nabi kita, nabi yang terdahulu ya, Nabi Idris. Tapi nama intinya saya kurang tahu. Yang jelas saya nama itu berkah dari Nabi Muhammad, berkah dari Imam Syafi'i. Mudah-mudahan jadi seperti beliau-beliau gitu. Amin. Harapan saya. Lahirnya tanggal berapa kalau boleh tahu? 17 Ramadan. 17 Ramadan? Iya. Oh, berarti baru sebulanan lebih ya? Ya, kurang lebih. Oke, Rok, semoga menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Jadi saya ini ketemu Mubarak waktu SMP kelas 3 guys, sekarang udah punya anak lagi. Alhamdulillah. Oke guys, doain ya, saya juga semoga cepat menyusul Mubarak punya Amin, anak. amin. Oke. Nah, kalau sekarang misalnya kamu ke luar negeri, pengennya tuh kamu kemana sih? Oh, keluar negeri. Nah, Hal yang pertama akan saya kunjungi ketika saya keluar negeri pasti nggak akan jauh. kemana? Kawan-kawan juga semuanya, Juanda juga pasti akan ke sana. Jepang. Ini saya dua nih. Tuh Kemana? Haromain. Artinya apa? Ke Mekah Madinah. Tuh Haromain. Haromain. Jadi Haromain itu tempat yang dua tempat yang dimuliakan. Tuh Haromain tuh jadi gimana itu? Jadi ke tempat yang dimuliakan, dua tempat yang dimuliakan itu Mekah Madinah. Mekah Madinah. Saya pengen ke sana. Cukup dua tempat itu aja ya. Gak mau kemana-mana lagi. Yang pertama kali pengajian itu. Sisanya ya Oke. ke yang tempat-tempat sejarah. Saya pengen sejarah karena kan Al-Quran juga hampir 70% kan tentang sejarah. Jadi kita mesti tahu sejarah sebenarnya. Kalau orang-orang yang imannya udah tinggi tuh biasanya pengen ke Mekah, ke Arab gitu guys. Kan itu apa? Umroh dan haji itu diwajibkan ya dalam rukun iman ya. Ya bagi yang mampu Ya, untuk bagi yang mampu. haji diwajibkan ke sana dan bagi yang mampu. Tapi kalau umroh ke sunnah. Rukun Islam yang kelima ya guys. Saya juga sebenarnya pengen ke Mesir, Rok. Pengen itu ngelihat makam Firaun. Nggak apa-apa jadi pelajaran buat kita ke sejarah. Soalnya Kita teman mesti saya juga ada yang di Mesir, di Egypt dia sekolahnya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga bisa tercapai ya, Rok. Amin, amin ya Allah. Dan semoga 5 tahun lagi kamu bisa menjadi pengusaha yang sukses, Rok. Berkah, amin. Nanti Oke guys, jangan lupa tahun 2023 Juanda kelamaan deh. 2022 akhir kita umroh.
Amin. Semoga gejala COVID-19 ini segera berakhir, guys. Amin ya Allah. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Pokoknya thank you for watching. Ya.